Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syukron selaku pengampu mata kuliah aplikasi internet. Sebelumnya perkenalkanlah saya Alifia Mahyazi Ananda dari Prodi PAI yang akan mempresentasikan sedikit tentang manfaat komputer. Sebelum kita membahas tentang manfaat komputer, marilah kita harus mengetahui tentang apa itu komputer. Komputer adalah sistem elektronik atau barang elektronik yang memanipulasi, yang menyimpan dan memproses data sehingga mengeluarkan output di bawah pengawasan. Komputer telah terbukti sangat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia era kini. Komputer pada dasarnya memang perangkat yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, manfaat apa saja yang telah diberikan komputer untuk manusia? Berikut ini kita akan membahas berbagai manfaat dari komputer. Kita akan membahas manfaat komputer secara umum. Sebelum melanjutkan ke penjelasan yang lebih detail, mari kita lihat manfaat komputer secara umum. Yang pertama, untuk memudahkan pekerjaan. Yang kedua, untuk penunjang pendidikan. Ketiga, alat berbisnis. 4, media hiburan, penyimpanan data, komunikasi, gudang informasi, dan sebagai alat kontrol. Yang pertama, memudahkan pekerjaan. Pada dasarnya, komputer memang diciptakan agar bisa mempermudah segala macam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, seperti bisnis, membuat konten, atau jualan online shop, atau workshop, atau kita membuat bisnis digital, kita bisa menggunakan alat digital komputer atau teknologi komputer. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang membutuhkan komputer seperti di perkantoran, bank, akuntan, atau hingga jasa servis yang semakin banyak di setiap perusahaan. Yang kedua, sebagai penunjang pendidikan, keberadaan komputer di sekolah juga telah dapat dirasakan manfaatnya, baik dari guru hingga peserta didik. Jadi komputer itu bisa dirasakan manfaatnya bagi guru atau bagi orang yang mengajar maupun bagi orang yang diajarkan. Nah, manfaatnya apa kalau untuk di sekolah? Seperti ketika kita melaksanakan ANBK, kita membutuhkan teknologi komputer. Terus ketika kita membuat PowerPoint atau kita presentasi kelas, kita akan menggunakan teknologi komputer. Di dalam sekolah, komputer juga bermanfaat untuk menarik perhatian peserta didik agar memperhatikan penjelasan yang dijelaskan oleh guru, karena elemen dan fitur-fitur di dalam komputer yang membuat peserta didik lebih merasa menarik dan tidak bosan ketika mendengarkan suatu penjelasan dari guru tersebut. Yang ketiga, sebagai alat berbisnis, komputer dapat melakukan pencatatan data, pengisian, penghapus, dan penjumlahan data dengan cepat. Jadi banyak manusia atau banyak orang yang menggunakan komputer untuk menginput data jualan seperti masuknya pesanan, keluarnya pesanan, hingga laba dan rugi mereka. Selanjutnya, sebagai media hiburan. Hiburan yang disediakan komputer sangat banyak dan variatif. Sebagai contoh, orang sekarang tidak perlu menonton film di bioskop. Cukup memiliki dokumen dari film tersebut, orang bisa menonton film melalui komputer yang dimilikinya. Fitur hiburan di dalam komputer juga bermacam-macam, seperti Mobile Legends atau semisalnya. Terus banyak sekali website-website yang kita gunakan untuk media hiburan seperti menonton film, bermain game, membuat konten, atau berbisnis sekalipun. Selanjutnya, untuk penyimpanan data, komputer dapat menyimpan data secara cepat dan tepat. Menyimpan berbagai data digital yang bisa kita gunakan untuk file penting seperti video, e-book, hingga aplikasi. Jadi komputer bisa menyimpan data kita di dalam RAM, lalu secara otomatis data itu akan tersimpan ke dalam ROM yang ada di dalam komputer tersebut. Selanjutnya, media komunikasi. Selain handphone,
komputer juga bisa digunakan untuk media komunikasi. Contohnya, ketika kita akan melakukan Zoom atau kelas meeting, kita tidak perlu harus berada di dalam tempat atau ruangan tersebut, melainkan dengan teknologi komputer kita bisa membuat link classroom, link Zoom, jadi kita bisa menggunakan atau kita bisa tetap melaksanakan kegiatan tersebut di tempat manapun dan waktu kapanpun. Seperti itu. Jadi komputer itu sangat meringankan pekerjaan manusia. Selanjutnya sebagai gudang informasi. Informasi yang ada di dalam komputer itu banyak sekali. Manfaat yang diberikan komputer untuk informasi penting itu memudahkan mendapatkan informasi baik dari surat kabar online ataupun e-paper, majalah online, website, berita, hingga blog. Komputer dapat menjadi media untuk menghubungkan banyak orang. Ditambah lagi konektivitasnya dengan internet semakin memudahkan dan mempercepat orang-orang untuk mencari informasi. Misalnya kita mengetahui tentang sesuatu berita, kita akan mengecek kevalidan berita tersebut, bisa kita menggunakan alat komputer tersebut untuk gudang informasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya sebagai alat kontrol. Manfaat yang dapat diberikan internet di era seperti sekarang yaitu sebagai media untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap perangkat lain. Contoh, ketika di rumah kita ada CCTV, kita bisa mengeceknya atau kita bisa melihatnya dari satu alat saja, yaitu komputer. Jadi kita tidak perlu repot-repot, setiap sisinya kita ada layarnya, tapi kita sudah di input di dalam komputer. Jadi kita tinggal memasukkan datanya, lalu kita bisa melihatnya di dalam komputer tersebut. Selain itu, manfaat komputer masih banyak lagi dan masih lebih luas lagi. Namun hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern dengan tujuan dan peran yang terus berkembang. Dari alat pengolah data sederhana, komputer telah berevolusi menjadi mesin serbaguna yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Seiring kita melangkah ke masa depan, peran komputer dipastikan akan semakin penting. Tetapi juga untuk membentuk masa depan yang lebih baik, di mana teknologi berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan memajukan pengetahuan kita tentang dunia. Nah, itulah beberapa manfaat komputer yang dapat saya jelaskan. Apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.